Halo teman-teman, ini adalah review dari orang IT untuk Cortex ya, atau Costres yang bernilai fantastis 1,3 triliun atau sampai 2 triliun gitu ya. Triliun, bukan miliar teman-teman ya. Ini orang lagi terkenal banget teman-teman di TikTok ataupun di Instagram ya, dimana dia mereview mengenai dunia IT dari Cortex ya. Namanya adalah Pak David Alfa Sunaria. Nah, oke. Gua akan preview. Ada dua, teman-temannya. Ada dua video dari beliau ini mengenai review Cortex. Kita langsung putar aja. Gue putar dari awal. Gue suruh review Cortex bang, pada kejem-kejem banget sih sama gua, suruh buat beginian. Kalau gue lihat sistem ini memakan biaya 1,2 triliun. Yang ngerjain perusahaan asing dan konsultannya juga perusahaan asing. Gue nggak mau sebut ngeri. Di sini gue bakal review objektif ya, selihatnya gue aja, gak usah yang aneh-aneh. Coba kita buka ya. Buset, kagak keluar-keluar guys, masih muter loading. Kenapa nih 1 triliun? Cepetan lah. Gimana dah? Internet gue nyala kok. Lagi down guys. Gue harus ngomong apa? Reviewnya gimana? Udah bisa diakses? Masih muter-muter, nggak percaya? Nggak percaya nih. Gue tunjukin. Tuh masih muter-muter. Nggak bisa gue review udah ya. Gue nggak mau review lah. Ngeri, pinggir jurang. Gue nggak ngerti ya. Mungkin ini sistemnya kompleks banget. Cuman dari gue ada beberapa notes. Yang pertama, CSS-nya tuh masih pakai bootstrap. Dan ada beberapa, terutama di registrasi, nggak optimal tuh CSS-nya di desktop. Ya di mata gue sakit lah. Menurut gue ya harus diganti lah yang proper. Karena kan nilai projectnya juga gede ya. Tailwind CSS berbayar juga bagus-bagus kok. Yang kedua, gue buka beberapa PT gue. Masih belum bisa dibuka. Tampilannya error. Yang ketiga, harus dipikirin masalah scalability-nya sih. Kayaknya orang banyak mulai ngakses dan servernya nggak kuat. Project sebesar itu udah bisa lah auto scaling. Baik itu horizontal maupun vertikal. Dan yang terakhir, yang pamungkas, mungkin kalau sistem yang memang belum ready, menurut aku nggak usah dirilis dulu. Daripada menimbulkan rame di masyarakat. Udah ya, udah gue review ya. Udahlah. Gak pada kasihan apa sama gue ya? Teman-teman yang ngerti aja ya, gue sih nggak gitu paham dunia IT ya, apa itu bootstrap dan sebagainya lah, CSS lah, apalah, gue ngerti dikit-dikit tapi nggak gitu paham. Teman-teman yang ngerti coba di komentar teman-teman ya. Kita lihat komentarnya ya, dari kita komentarnya ini review website Cortex ini kan yang kalian mau, nggak kasihan apa sama gue katanya ya. Malam chaos ini kata Pak David ya, ini tanggal 20 Januari teman-teman ya. Bayangin budget 1,2 T tapi developernya cuma dibayar 5.200.000. Ampun ya. Mungkin harian kayak tukang kayu ya, tukang batu ya, 170K per day. Kemudian teman-teman tinggal nonton aja teman-teman ya. Kata developer, loh 1,2 T. Perasaan kemarin tatangan kontrak cuma 1 miliar deh. Tuh juga dibayar 4 kali cicil katanya, kata developer di dunia Konoha teman-teman ya. PWC, tinggal sebut aja PWC, nggak usah takut katanya Pak. Siapa ini? Oke, teman-teman tinggal nonton aja ya, Instagramnya ya, dari Bapak David ini ya. Dan ini video kedua. Ini video kedua, part kedua ya. Ini tanggal kapan nih? Coba kita lihat, gue putar dulu. Tanggal kapan ini? 22 jam yang lalu teman-teman ya. Ini baru banget, masih fresh ya. 22 jam yang lalu teman-teman ya. Dia bikin komentar baru lagi atau video baru lagi mengenai Cortex ini ya. Luar biasa ya, berani sekali Bapak ini ya. Mudah-mudahan belum dipanggil sama Ibu Dwi Astuti ya. Tapi nggak apa-apa. Kalau dipanggil biasanya dapat proyek biasanya ya. Biasanya dapat proyek atau dapat kerjaan gitu ya. Siapa tahu dia jadi pemenang tender nanti berikutnya ya. Itu di negeri Konoha teman-teman ya. Kalau di Indonesia mah nggak ada begituan ya. Oke, kita langsung tonton bersama teman-teman ya. Ini review yang kedua mengenai Cortex. Website 1,2 triliun 42. Jadi dia ini selalu nggak bisa dibuka langsung. Dia ini harus di refresh baru kebuka. Tuh, unik juga sih emang. Nah, terus kalau kita lihat di networknya ini banyak random URL. Gue juga nggak ngerti nih. Localhost lagi pointing. Nah, gue penasaran. Coba ini mau gue ganti jadi URL-nya Cortex ya teman-teman. Coba ya. Nah, bisa nggak nih? Anjir, pakai Nginx. Pakai Nginx guys, ternyata saya. Harusnya nggak Nginx sih, CDN minimal. Ini mungkin salah satu penyebab kenapa down ya. Gue ngerti banyak instansi pemerintah memang nggak boleh di public cloud. Tapi mungkin dengan budget segitu harusnya bisa cari solusi teknologi CDN yang bagus lah ya. Terus tadi kenapa not found-nya begini? Kosongan. Coba kita lihat Iras ya. Kalau kita ngetik URL sembarangan kayak apa not found-nya? Not found-nya begini, bagus tuh. The page you are looking for cannot be found. Itu baru website yang proper. Coba kita refresh lagi ya, masuk login ya. Akses Anda ke sistem Cortex dihentikan sementara. Plain CSS, gak ada CSS-nya. Astaga. Notifikasi macam apa ini? Ini nggak include CSS kah notifnya?
ini jangan-jangan bener teori temen gue yang di-develop sama anak magang. Ada yang pernah apply soalnya ke perusahaan temen gue, bekas magang Cortex. Ya begitu aja teman-teman. Jujur gue sih masih gatel sama UI UX-nya, itu harus diubah semua. Terus page not found-nya juga nggak ada. Nampilin Nginx, pantesan down diserang si Indonesia. Servernya Nginx nggak pakai CDN. Belum lagi tadi notifikasi HTML plain lagi. Masa 1,2 triliun nggak pakai CSS? Review web. Oke, sengeri itu teman-teman ya. Itu dari pandangan seorang dunia IT teman-teman. Sengeri itu dan memang sebodoh itu, memang sekacau itu, memang secetek itu ya orang-orang yang bikin ini ya. Karena perusahaan sebesar itu nggak mungkin nggak ngerti CSS dong, nggak mungkin nggak ngerti dunia IT dong, pasti dia ngerti. Cuman mungkin sengaja dibikin sebodoh itu, sejelek itu websitenya ya. Tapi gue nggak tahu ya, itu Nindigi Konoha teman-teman ya. Kita lihat dari Pak David, komentar dia adalah review website mewah part 2 ya. Itu CSS-nya lupa ke upload di server ya. Jadi CSS adalah bahasa standar dalam dunia IT untuk membuat website teman-teman ya, tetapi tidak ada CSS-nya. Berarti kan sekacau itu teman-teman ya, memang sekacau itu. Bahkan perusahaan-perusahaan kecil aja bikin website biasa aja tuh ada CSS-nya ya, minimal CSS-nya itu bahasa standar ya. Sama ini servernya bukan cPanel kan katanya. Bapak David lagi ya, dia jelasin. Nginx kalau di jalan di atas layer yang scalable macam Docker Flat atau Kubernetes ya nggak apa-apa. Masalahnya kalau jalan di atas server biasa dengan konfigurasi standar ya pasti down. Apalagi diakses se-Indonesia. Yang scalable aja bisa down, apalagi yang nggak scalable. Makanya pilih teknologi yang udah proven, yang udah ada. Jangan ngide-ngide sendiri. Untuk kasus front end, baiknya udah pilih aja CDN yang enterprise scale, itu paling betul ya. Gua komen. Pak, podcast yuk bang, kita bongkar ya, gue bilang ya. Ada yang reply nih. Setuju katanya. Aneh programmer amatiran aja nggak begini amat katanya. Kemudian gas bang, podcast bareng. Cortex bikin satu faktur aja. Lemot ya, ampun banget dah. Oke, siap gue bilang. Tapi kan belum ada dibalas ya komentar gue. Kemudian kita lihat di sini. Pada orang komentar nih. Nice bang, lumayan buat sedikit ada pandangan pengembangan. Mau belajar server sama deployment di mana ya Pak yang bagus? Kemungkinan juga tidak ada software testing yang udah jalan load testing tidak dilakukan. Namanya jadi Cortex harusnya ya. Masa udah segini detail dari pihak Menkeu nggak ada yang hubungi Mas David? Halo, kata Bu Sri Mulyani ya. Kita tunggu Bu Sri Mulyani ya. Siapa tahu Mas David akan dapat proyek selanjutnya ya. Biasanya yang mengkritik paling keras adalah yang akan dapatin proyek yang paling besar ya. Kecuali gua. Kalau gua nggak akan dapat proyek apa-apa dari DJP ya. Katanya LG loh yang ngerjain Pak katanya. Bang, sekalian review result dari faktur pajaknya ya. 2 halaman yang mubazir gitu. Jadi orang-orang bikin faktur pajak itu harus minimal 2 lembar ya. Nggak bisa 1 lembar. Itulah kebodohan yang paling bodoh. Salah satu yang paling bodoh dari Cortex itu ya. Padahal bisa dibuat 1 halaman. Tapi jadi 2 halaman. Kayak nggak di QC gitu ya. Sepertinya ini harus masuk KPK. Mudah-mudahan teman-teman ya. Setuju kalau ada yang tanya bilang aja dari sananya. Beda purpose CDN sama horizontal scaling tidak bisa saling menggantikan. Oke. Akses dihentikan sementara. Kalau dilihat sekilas bisa jadi itu bukan masalah CSS tapi tampilan default dari WAV dan WAV bukan di layer aplikasi. Please don't judge dulu ya. Menggunakan Nginx sebenarnya tidak masalah. Cuma yang jadi masalah itu harus dipikirkan. Jangan sampai default error message web server selalu kebuka seperti mode debug. Oke. Betul, bukan salah Nginx-nya. Yes, Nginx gue nggak gitu banget soalnya bang. Oke. Emang kenapa pakai Nginx-nya? Banyak orang nggak ngerti juga ya. Gue juga nggak ngerti apa itu ya. Oke, bang, bahas lebih detail kenapa pakai CDN dibandingkan Nginx. Dari sudut pandang security, versi token Nginx nggak di-hide. Cosmetic wise, setuju sih halaman 404 harusnya diganti. Dan itu yang terakhir adalah halaman block by WAF dari F5 Networks. Nggak murah loh, setuju harusnya. Jangan plain text begitu. Oke ya. Cortex 1,2 triliun kalah sama website e-commerce klien luar yang pernah saya bikin dengan budget $1.000 doang. Kampret ya $1.000. Oke. Ya teman-teman sudah tahu semua teman-teman ya. By the way, gue sudah chatting beliau ya. Gue sudah chatting Bapak David ini. Bang David mau podcast kan? Enggak, tentang review Cortex ya. Saya punya channel YouTube Pajak Smart, pemerhati pajak abal-abal. Nggak ngerti IT sih gue. Oke.
Oke teman-teman ya, seperti itu review Cortex abal-abal dari pemerhati Cortex abal-abal dari gue. Mudah-mudahan Pak David ini bersedia podcastan kita ya, supaya bisa dibongkar semua, dibuka semua apa itu CSS, CDN, Nginx apa dan sebagainya itu. Intinya sesampah apa sih Cortex ini, seburuk apa sih Cortex ini, kita perlu bongkar lebih detail supaya apa? Supaya bisa jadi bukti untuk kita lempar ke KPK nanti ya, supaya KPK tuh nggak punya alasan untuk bilang nggak terbukti kok mereka korupsi, nggak ada data kok korupsi, ya kampret ya si KPK itu ya kalau begitu ya. Makanya perlu bantuan-bantuan dari orang-orang seperti Pak David ini supaya kita bongkar betul-betul detail bagaimana isi dari teknologi IT-nya. Dari situ akan kelihatan ini barang harganya berapa kalau di market. Kalau ketahuan ini barang harga berapa di market, bisa kita bandingkan dengan 1,2 triliun tersebut. Kalau jomplang jauh, berarti teman-teman sudah tahu ya. Silahkan berkomentar di video gua. Sampai jumpa, semoga terbantu.